Setelah berhasil membawa Sporting melindas Manchester biru, para fans Manchester United mulai benar-benar menitik fokuskan pada pelatih anyar tersebut. Harapan untuk MU kembali bangkit mulai tumbuh besar. Bahkan, beberapa pelatih Premier League sudah mulai ketar-ketir dengan pelatih baru Manchester Merah itu. Pelatih Portugal di masa terakhir kepemimpinannya membawa Sporting benar-benar menunjukkan perpisahan yang manis. Selain berhasil memoles beberapa pemain mentah menjadi bintang besar, selain itu, Amorim juga sukses menjadi momok beberapa pelatih ternama dengan prestasi hebatnya itu. Lalu, bagaimanakah taktik kepiawaian Ruben Amorim dalam revolusi klub yang bermasalah menjadi gacor kembali? Gigi MU ID siap merangkum penjelasan selengkapnya untuk Anda. Nama Ruben Amorim yang datang ke klub Sporting Lisbon dengan 19 tahun puasa gelar mendadak menjadi pahlawan. Dengan meningkatnya performa tim dan membawa Sporting berhasil meraih juara Piala Liga di musim pertamanya. Kemudian, ia pun berlanjut membawa Sporting juga juara di Piala Super Portugal dan Piala Liga di musim 2021-2022. Bahkan dirinya berhasil membawa Sporting Lisbon kembali ke Liga Champions. Kejeniusan Amorim ini diharapkan dapat membalikkan keadaan MU menjadi yang teratas usai kutukan yang tak kunjung usai. Sementara itu, kemenangan melawan Manchester Biru dengan skor telak 4-1 membuat Pep Guardiola panik menghadapi Amorim. Pasalnya, kedua pelatih ini akan sering berjumpa di Premier League. Sehingga akan menyerah, dirinya akan menjadi manajer Manchester United dan kami akan menghadapinya di Premier League bahkan Piala FA, ucap Guardiola. Meskipun begitu, pelatih asal Portugal ini harus dihadapkan dengan kutukan pelatih baru di Old Trafford. Pasalnya, sepeninggalan Sir Alex Ferguson belum ada pelatih yang bisa memperbaiki dan memanjakan ekspektasi publik setan merah. Banyak pelatih dengan pengalaman sebelumnya yang bagus justru didepak oleh Manchester United karena tidak mampu membangkitkan setan merah. Mulai dari David Moyes, Ole Gunnar Solskjaer sampai Erik ten Hag gagal menjadi penerus Sir Alex Ferguson. Malah yang lebih uniknya, setan merah gacor di tangan pelatih Ruud van Nistelrooy. Ia berhasil membawa setan merah pesta gol melawan Leicester City, bahkan dirinya mampu menahan imbang Chelsea yang sedang tampil di atas angin. Kemampuan Amorim akan sangat penting di Manchester United. Kemampuan memoles Amorim bisa digunakan untuk memoles bakat Harry Amos, pemain 17 tahun itu. Diprediksi pemain muda MU ini menjadi salah satu pemain favorit Amorim. Dia akan dijadikan bek sayap kiri utama setan merah di bawah pelatih Amorim. Pasalnya, pemain MU di posisi tersebut acap kali kerap mengalami cedera. Maka ini kesempatan bagus untuk Amorim dan Amos, membuatnya lebih bersinar dengan strategi menyerang. Selain Amos, nama lain yang diprediksi dipoles baik oleh Amorim adalah Matthijs de Ligt. Pasalnya, pemain berusia 25 tahun ini dinilai sudah pakem dengan skema 3 back sebelumnya. Manchester United seolah beruntung mendapatkan Ruben Amorim. Kecerdasan taktik pelatih asal Portugal itu bisa dibuktikan dengan penampilannya selama ini melatih tim Sporting CP. Amorim berhasil membuat Pep Guardiola tertunduk lemas 4-1. Amorim berhasil membuat pelatih City itu gagal mengembangkan sebagian besar taktiknya. Dikabarkan, taktik Amorim sendiri diklaim akan berhasil di skuad setan merah itu karena dikenal telah memahami filosofi klub. Amorim mungkin mengawali perjalanan manajerialnya dari divisi bawah sepak bola Portugal. Tetapi dia telah mengenyam pendidikan pelatihan yang istimewa, termasuk menghabiskan seminggu untuk belajar dari Jose Mourinho ketika rekan senegaranya itu masih berada di United. Dia juga mendapat respek dari figur besar lainnya di United, yaitu Ronaldo yang merupakan ex-koleganya di timnas Portugal. CR7 mendeskripsikan Amorim sebagai penyair karena kemahirannya bertutur kata. Amorim membawa filosofi permainan yang kuat dengan formasi 3-4-3 yang menjadi andalannya. Dalam formasi ini, 3 bek tengah menjadi bagian penting dari permainan, terutama dalam memulai serangan. Dengan pendekatan ini, para pemain bertahan dituntut untuk nyaman, menguasai bola, membuka ruang, dan menarik tekanan dari lawan. Selain itu, 2 gelandang tengah yang dipilihnya seringkali memiliki peran seimbang antara menjaga posisi dan berpartisipasi dalam serangan.
Amorim juga dikenal menggunakan winger yang ofensif. Sebagai wingback, memberikan lebar dan kedalaman ekstra dalam serangan. Dalam taktik ini, pergerakan tanpa bola menjadi krusial, dengan fokus pada kombinasi dan pergerakan yang dinamis di sekeliling striker utama. Gaya bermain ini memang membutuhkan kedisiplinan taktik yang tinggi dari para pemain, namun hasilnya bisa sangat efektif dalam membongkar pertahanan lawan. Satu hal yang membedakan Amorim adalah keteguhannya untuk tetap menggunakan formasi 3 back meskipun menghadapi tim-tim kuat. Namun, apakah gaya Amorim akan cocok di Liga Premier Inggris? Bagi Manchester United, Amorim datang dengan banyak harapan. Kedisiplinan taktik dan detail yang dimilikinya menjadi alasan kuat mengapa United berani mengambil resiko ini. Di luar kepribadiannya, pendekatan Amorim terhadap para pemain muda juga menarik perhatian. Kemampuan untuk mengembangkan potensi pemain muda bisa menjadi aset besar bagi United yang dikenal sebagai klub dengan tradisi akademi yang kuat. Di sisi lain, adaptasi ke Liga Inggris tidaklah mudah. Tingkat persaingan di Liga Premier Inggris jauh lebih tinggi dibandingkan Liga Portugal, dan ia harus segera menyesuaikan diri dengan intensitas serta gaya permainan yang lebih memerlukan fisik. Dengan persaingan ketat dari klub-klub top lainnya, tugas Amorim tidak hanya fokus pada pembenahan taktik, tetapi juga dalam meningkatkan mentalitas tim. Dengan segala kelebihannya, Amorim memiliki tugas besar di Old Trafford. United telah lama menantikan gelar Liga sejak terakhir kali diraih pada 2013. Dan ekspektasi untuk mengembalikan kejayaan tersebut selalu tinggi. Pada kepelatihan Amorim di MU nanti, potensi cuci gudang melepas sejumlah banyak pemain MU akan sangat memungkinkan. Pasalnya, taktik Amorim dengan Ten Hag ini jauh berbeda. Dikutip dari Team Talk, setidaknya 4 pemain dianggap tidak menarik bagi Amorim dan bisa dijual pada bursa transfer Januari. Dalam pemberitahuan itu disebutkan, nama gelandang senior Christian Eriksen dan bek Victor Lindelof bakal jadi 2 pemain yang akan dijual Amorim. Kontrak Eriksen dan Lindelof berakhir pada musim ini. The Red Devils pun tidak ingin menawarkan perpanjangan kontrak kepada keduanya. 2 nama lain yang bisa masuk daftar jual adalah Casemiro dan Antony. Selain karena tidak lagi jadi pemain inti di Manchester United, performa Casemiro dan Antony juga tidak mencerminkan gaji tinggi yang mereka dapat di Old Trafford. Sementara di berita yang berbeda, Amorim juga berencana mendepak Marcus Rashford. Dia dinilai bakal kesulitan menjalankan skema taktik Amorim. Rashford dinilai punya ego yang tinggi. Alhasil posisinya digantikan oleh Garnacho. Amad Diallo nantinya juga akan mengisi posisi Antony yang sangat berkemungkinan besar didepak. Pasalnya, Diallo bisa fleksibel, memainkan winger kanan dan gelandang serang. Kemudian, lini belakang setan merah harus segera dirombak karena banyak dihuni pemain kurang gacor. Sebut saja Johnny Evans, Harry Maguire, Victor Lindelof layak segera didepak dari Manchester United. Sementara itu, setan merah sudah 2 musim terakhir selalu kekurangan bek sayap kiri. Luke Shaw dan Tyrell Malacia kemungkinan juga akan didepak Amorim jika terus dihantam masalah cedera.